Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan memberi secara Kristiani. Materi terambil dari buku Selamat Panjang Umur, karya Pendeta Emeritus Andar Ismail. Tampaknya memberi adalah mudah, mulai dari memberi permen sampai memberi cinta. Pokoknya asal kita mempunyainya, kita bisa memberikannya. Betulkah demikian? Sebetulnya, memberi adalah sangat sulit, sebab perbuatan memberi mudah bergeser hakikatnya menjadi perbuatan lain. Misalnya, saya memberi anak anjing yang mungil kepada tetangga. Perbuatan itu adalah baik. Namun, apa motivasi pemberian itu? Apakah motivasi itu lurus? Belum tentu. Bisa jadi saya memberi karena saya tidak menghendaki anak anjing itu. Ada 6 ekor anak anjing yang lahir sekaligus. Saya tidak sanggup memelihara begitu banyak. Saya kewalahan. Oleh karena itu, saya memberikannya. Jadi di sini memberi telah bergeser menjadi membuang atau to get rid of. Motivasinya adalah karena kita mempunyai kelebihan atau karena kita tidak memerlukannya lagi. Memberi dapat juga berubah menjadi mengikat. Jika kita memberi figura kepada tetangga dengan pesan agar dipasang di ruang tamu, maka pemberian itu mengikat ia. Belum tentu ia senang memasang figura itu. Jika kita memberi dengan tulus, kita harus ikhlas apapun juga yang akan diperbuatnya dengan figura itu. Misalnya, jika seandainya ia menghadiahkan kembali figura itu kepada sahabatnya. Memberi bisa juga merosot menjadi menyuap. Jika kita memberi dengan tekanan agar orang itu berbuat sesuatu untuk kita, pemberian itu sudah menjadi suapan. Tanpa sadar, mungkin kita berbuat yang sama kepada Tuhan. Jika kita memberi persembahan dengan doa yang mendesak agar Tuhan berbuat sesuatu untuk kita. Jika kita memberi persembahan lebih banyak dengan perhitungan supaya kita sembuh dari penyakit, bukankah persembahan itu telah merosot menjadi upaya menyuap Tuhan? Memberi dapat pula merosot menjadi membayar. Tiap bulan kita melunasi iuran RT dan rekening listrik. Itu bukan memberi. Di dalamnya ada unsur keharusan dan peraturan. Persembahan kita kepada Tuhan pun bisa merosot. Artinya jika itu dipandang sebagai suatu keharusan, kewajiban, atau peraturan, atau jika gereja menetapkan bahwa sekian persen dari perolehan kita harus diberikan kepada Tuhan. Paulus menulis dalam 2 Korintus 9 ayat 7, "Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan." Kata paksaan di ayat itu adalah terjemahan dari kata Yunani anakes, yang berarti keharusan atau peraturan. Apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus tentang memberi sungguh berbeda dari contoh-contoh tadi. Yesus memuji perbuatan memberi seseorang janda miskin dengan berkata, "Janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu, sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya." Lukas 21 ayat 3 dan 4. Perhatikan dua sikap yang dipertentangkan oleh Yesus, yaitu memberi dari kelimpahan dan memberi dari kekurangan.
Perbuatan memberi yang lazim adalah memberi dari kelimpahan. Kita memberi kalau kita sendiri sudah cukup, atau kalau kita sendiri mempunyai banyak. Namun, Yesus memberi konsep yang baru tentang memberi, yaitu mau memberi walaupun kita sendiri masih kekurangan. Sebenarnya, seluruh hidup dan pengajaran Yesus memperlihatkan konsepnya tentang memberi. Ia hidup untuk memberi pengampunan, memberi pengakuan, memberi pertolongan, memberi pengharapan, bahkan memberi dirinya sendiri. Ia memberi karena ia mengasihi dan bersedia berkorban. Ia memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Perhatikan apa motivasi Allah dalam memberikan putranya, yaitu karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Yohanes 3 ayat 16. Hidup dan pekerjaan Yesus menjadi suatu dasar yang baru bagi perbuatan memberi. Perbuatan memberi adalah pengorbanan dan cinta. Menurut Yesus, kita memberi bukan hanya kalau kita kelebihan, melainkan juga pada waktu kita sendiri kekurangan. Memberi bukan mengarah pada kepentingan sendiri, seperti membuang yang tidak kita perlukan, mengikat si penerima, menekan atau mengharapkan imbalan. Memberi adalah perbuatan yang seluruhnya mengarah pada kepentingan si penerima. Selanjutnya, Yesus juga mengatakan bahwa perbuatan memberi tidak perlu dipamerkan. Ia berkata, "Janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu." Dan semua perbuatan memberi itu dijiwai oleh perasaan sukacita, bukan perasaan terpaksa, keharusan, khawatir, atau sedih. Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Memberi seperti itu adalah memberi secara Kristiani, yaitu memberi seperti yang diperbuat oleh Kristus. Dan memberi seperti itu tidaklah mudah. Namun, itulah hakikat memberi yang paling dalam dan luhur, yang melahirkan kebahagiaan bukan hanya bagi penerima, melainkan juga bagi pemberi. Yesus berkata, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur dan berterima kasih begitu indahnya renungan pada pagi hari ini. Ajarlah ya Tuhan kami supaya lebih banyak memberi kepada orang-orang yang kekurangan di sesama kami. Terima kasih ya Tuhan. Amin.